Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Kusworo Aris Prasetyo, mahasiswa program pendidikan profesi guru, kategori 2 dalam jabatan, Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini saya terdaftar sebagai pendidik di SMA Karisma Bangsa, Tangerang Selatan. Siang ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN di kelas 12 dengan topik materi menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan melalui novel yang ditulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 12 Alfa SMA Karisma Bangsa. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya ya? Sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Sama, kabar sehat? Baik, sehat. Segala urusan lancar? Iya. Asal sehat? Sehat, Pak. Lutfi, sehat? Sehat dan semangat selalu. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Amin. Oke, semoga apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Amin. 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 Tristan, hadir. Hadir? Asal? Ada. Hazra? Faiza? Farah? Berhalangan hadir? Hana? Nabil juga berhalangan hadir, sudah izin. Ares? Hadir, Pak. Mifta? Keisha? Dan terakhir ada Nisha. Nah, teman-teman, pada kegiatan siang hari ini kita akan mempelajari satu topik yang sebenarnya kalian sudah akrab, sudah familiar. Biasanya di kalangan siswa-siswi SMP atau bahkan SMA, topik ini selalu muncul dan bisa menjadi salah satu kegemaran kalian. Kutipan, quote, selalu menjadi salah satu elemen penting di dalam sebuah karya fiksi, terutama novel. Kalau saya tanya Indonesia, pernah menjumpai ketika membaca novel, pernah menemukan satu kutipan, paragraf atau percakapan yang menurutmu keren sekali atau berkesan? Iya, sering, Pak. Sering. Ada yang masih diingat dari novel yang mana barangkali? Rembulan tenggelam di wajahmu. Karya-karya ya? Iya. Biasanya ada kutipan favorit di sana. Saya juga punya kutipan favorit. Sebagai seorang guru, saya punya satu kutipan favorit dari novel yang saya baca. Dan novel yang akan, atau bahkan sudah kalian baca sebelumnya. Pada novel Bukan Pasar Malam, yaitu yang ada di layar. Kemudian ku nasihati mereka yang ingin jadi guru. Kalau kau tidak yakin betul, ya lepaskan cita-cita menjadi guru itu, kataku. Seorang guru adalah kurban untuk selama-lamanya. Dan kewajibannya terlampau berat, membuka sumber kebajikan yang tersembunyi dalam tubuh anak-anak bangsa. Entah pasar malam, orang mulia, anak atur. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek project-based learning. Peserta didik diharapkan mampu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan melalui novel yang ditulisnya, serta terlatih dalam menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang secara lisan maupun tulis, dengan mengembangkan sikap tanggung jawab, kreatif, jujur, dan konkret. Termasuk kegiatan persepsi dan motivasi. Lalu pernahkah kalian baca novel? Lantas dari sejumlah novel yang pernah kalian baca, novel apa yang menjadi favorit kalian? Dan siapa nama penulis? Coba. Classroom of the Elite yang ditulis oleh Shugo Nugasa. For One More Day oleh Hitchcock. Ayahku bukan membohong, karya Terelie. Hujan, Terelie.
Guru Aini Andrendra. Sepertinya cukup. Ini bisa minta pendapat ini. Bisa dikisahkan pengalaman baca Guru Aini, kenapa memilih judul tersebut menjadi novel, satu novel yang menjadi favorit dan bersama. Sebenarnya tuh kayak terharu aja sih kan, kayak tentang pendidikan gitu. Terus gimana perjuangan dia setelah pengen mau Mengandung bawang nggak? tergantung sih, tapi menurut aku sih bacanya terharu sih memang. Mbak Des, pernah baca novel? Atau Belum. sudah dituliskan tadi? Belum. Yang mana, Des? Ayahku bukan pembohong. Ayahku Bukan Pembohong karya Kriel. Kenapa menyukai itu? Des? Karena di itu banyak cerita fiksinya, Pak. Terus ternyata cerita fiksinya itu beneran. Menambah wawasan dan mengembangkan kreativitas. Ada yang bilang menambah kosakata, memperluas literasi dan pengetahuan, menambah perspektif kita terhadap hidup. Ariel, ada saya nih spasial ini biasanya berat nih bahasanya nih, istilahnya nih. Ayo siapa? Ayo Lutfi. Bukan Tristan. Tristan berarti nih, senyumnya udah beda gitu. Tristan bisa dijelaskan menambah wawasan dan latih kemampuan spasial. Ke Tristan tertawanya bukan karena spasial ya, karena bawahnya ya. Oh, gitu. Karena sih kemampuan masalah itu kan kita kan memikirkan, mengimajinasikan suatu hal. Tapi kebanyakan masalah itu dia punya deskripsi yang cukup berat dan macam-macam. Jadi kita bisa seakan-akan kita berada di sana gitu. Oh, berarti pembaca seolah terlibat langsung di dalam kisah itu. Iya. Nah, dan biasanya salah satu ciri penulis yang hebat adalah ketika dia mampu membawa pembaca masuk ke dalam cerita. Satu yang ingin saya tanyakan secara lisan, teman-teman. Apakah novel itu bisa mengubah? Bisa banget. Ada yang berani, siapa yang menjelaskan? Ayo, tadi bisa apa? Bisa. Berani menjelaskan, ayo. Apakah sebuah novel itu bisa mengubah pandangan pembacanya? Tidak usah banyak-banyak, dalam artian, menjadi tercerahkan. Biasanya kan ini Pak, kalau manusia udah punya satu pemikiran, kadang mereka tidak melihat pemikiran-pemikiran yang lain kan. Sedangkan novel itu sendiri dibuat dari orang yang berbeda, yang punya pikiran yang berbeda. Dengan membaca novel tersebut, seorang itu bisa melihat dari pikiran pembuatnya, gimana caranya. Dan itu mungkin bisa membuat dia menemukan jalan baru atau memfusi kedua jalannya jadi satu tujuan yang baru. Nah, benar. Saya tambahkan ya, ada satu atau dua novel, bahkan seperti setiap negara punya satu novel yang masyhur yang bisa mengubah pandangan seseorang, baik itu secara individual, bisa termasuk kolektif juga. Di Indonesia, Max Havelaar, Multatuli. Ini bukan Dostoevsky penulisnya itu bukan Dostoevsky yang 3 selangkah itu ya, beda tahun. Itu bisa mengubah, menggoncangkan novel tersebut. Membahas tentang praktik kolonialisme di Indonesia waktu itu. Pelajaran berbasis proyek itu adalah suatu model pembelajaran yang yang membuat siswa itu sebaiknya atau seharusnya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang memusatkan kegiatan ada di siswa. Ini ada 6 tahapan yang akan kalian lakukan. Atur karya-karya yang sebenarnya berpandangan beliau dalam menyikapi kehidupan manusia yang penuh dengan kompleksitas seperti yang kerap digambarkannya pada novel-novel yang ia tulis, cenderung sayap-sayap terdengar di privasi sendiri. Lantas, apa yang dapat dilakukan untuk mengenalkan pandangan Trump terhadap kehidupan seperti yang digambarkan pada novel yang ia tulis kepada masyarakat, khususnya pada Bisakah kalian menemukan pandangan penulis di dalam kutipan tersebut? Kalau bisa, kira-kira tentang apa? Jika ada suatu keluarga itu bisa timbul mengatasi keluarga-keluarga yang ada saja mereka punya bahan untuk memaki dan menghina-hinakan di belakang layar kan? Karena itu, adikku, lebih baik kau jangan turut campur dalam kepentingan mereka. Ada dua yang berpendapat. Kalian bisa melihatnya dari segi mana tuh? Mulai tentang kalau saya coba tanya kalau di kota besar sih ya emang orang-orang biasanya kan hidup sendiri terus lebih kayak nggak peduli sama
Beda dengan di kota kecil atau perkampungan barangkali. Sudah lihat nggak sih? Enggak, Pak. Udah nggak? Gimana penjelasannya? Sekarang semua orang bisa motivasi apa aja. Baik secara langsung atau tidak langsung ya? Baik bertemu dan langsung pada maupun melalui pesan dari media sosial yang bisa kita lakukan untuk mencari tahu bahwa di dalam sebuah novel ada kutipan yang mengandung pandangan pengarang terhadap kita. Nah, sebuah novel itu tidak lepas dari kehidupan pengarangnya. Peran lahir dan mungkin tumbuh dewasa itu di Blora. Otomatis lingkar kehidupannya, kehidupan sosialnya juga akan melekat di sana. Kalian bisa membaca biografinya juga dan bisa mengklik video dan mencari tahu tentang Pramudia Ananta. Jadi yang pertama menggunakan dengan mencari amanat ceritanya. Sedangkan yang kedua melalui unsur estetik, tepatnya melalui biografi pengarang tadi, keadaan psikologi, keadaan lingkungan pengarang dan sebagainya. Itu secara tentu dengan dua cara. Yang namanya novel pasti ada dialog, ada narasi. Ternyata menafsirkan pandangan pengarang juga bukan hal yang mudah, karena menafsirkan itu masuk ke dalam ranah pengetahuan C5. Orang membaca bisa, tapi ketika diminta untuk menyampaikan hasil membacanya, kan keterampilan baca itu penting. Seperti itu, dan menafsirkan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Rencana kegiatan. Pada kegiatan ini, kalian akan berperan sebagai bagian dari gerakan literasi atau organisasi yang bertugas untuk memberikan informasi terkait pandangan Pramudia Anantatur terhadap kehidupan melalui salah satu novel terbaik yang pernah beliau tulis, yaitu Bukan Pasar Malam. Kalian akan menyampaikan informasi tersebut melalui media pembelajaran yang dirancang bersama kelompok. Media tersebut dapat berupa poster, infografis, postingan Instagram, atau slide presentasi. Kalian dapat memanfaatkan aplikasi penunjang proyek seperti Canva untuk mendesain Nah, ini contoh. Menafsirkan pandangan Pra terkait kehidupan dalam novel Bukan Pasar Malam. Saya sudah duduk dengan kelompok masing-masing, lalu penugasannya bisa kalian cek di Karisma Bangsa Hiduna atau di LMS kita, LMS kalian. Kalian bisa cek di bagian sini untuk proyek menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan. Kalian bisa baca juga di PDF ya. Dan Axel, kalian mau menggunakan infografis selain presentasi atau apa? Infografis. Kita sudah beberapa desain pesanan proyeknya. Oke, kita coba jauh. Gue rekam nggak? Jadi itu apa yang soalnya kamu? Hasilnya mau? Hasilnya ini bareng Mbak. Ini tergarap. Masa iya kalau iya. Ada kesulitan dalam membuat orang sedang sakit, ternyata bisa membuat gitu seseorang
satu dengan dua orang menjadi lebih datang oleh manusia. Dan apakah menurut kalian itu masih relevan? Misalkan Indonesia Dua kutipan. membuat Indonesia besar itu ada dua, bencana alam sama sepak bola. Kita ada. Oke, teman-teman yang lain paparkan menyimak dan menanggapi ya. Mungkin yang sutra yang maju dan ditanggapi dengan Putri atau tetap sebaliknya juga. Oke, silakan Raffi, Aksel, ada Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab satu nomor. Iya, kamu. Kelompok 1. Kelompok 1. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penghasilan kita dari kutipan novel Bukan Pasar Malam. Nama kelompoknya kelompok pertama dan dua karakter sampingan. Ya, kelompok. Langsung ke yang pertama aja. Ini bagian saya. Ini diambil di kunst halaman 6. Perwakilan rakyat Hanja Panggung Sandiwara. Dan aku tak suka menjadi badut sekaligus badut besar. Bapak Pram melalui dialog sang ayah memandang wakil rakyat sebagai badut. Badut itu kan definisinya sebenarnya kayak bercanda dengan sengaja untuk rezeki dirinya. Jadi wakil rakyat dipandang Bapak Pram sebagai komponen yang tidak serius dalam melaksanakan kerjanya untuk mensejahterakan rakyat hanya demi dirinya sendiri. Wow. Hal ini masih sangat relevan sekarang ya. Wakil rakyat masih banyak yang egois dan tidak memikirkan rakyatnya. Bisa dilihat dari keputusan DPR untuk mendiskon hukuman koruptor di pasal 96 KUHP terbaru. Ini masih kemarin sih, Aktual sih. Masih relevan dan aktual. Oke, siapa yang baca? Yang kedua, ada kutipan di halaman 60. Ya, perang memang kutukan untuk manusia, adikku, kataku menasihati. Perang ini menjuru manusia mendekati dirinya sendiri karena adikku dalam diri sendiri itu terkait segala-galanya yang ada di dunia yang dirasakan juga oleh tiap orang. Jadi perang menjelaskan bahwa perang merupakan suatu fenomena yang merugikan manusia dan membawa dampak yang buruk bagi kita semua. Dan saat terjebak pada kondisi peperangan itu sendiri, manusia akan menjadi dekat dengan dirinya sendiri karena kondisi yang terdesak, dan oleh karena itulah diri kita adalah suatu aset yang berharga bagi kita. Dan pandangan ini tentunya masih relevan sampai sekarang, seperti yang dapat kita lihat kalau ada berita-berita perang itu kan banyak sekali kerusakan, banyak korban jiwa juga, dan jadi itu sangat membawa kerugian bagi kehidupan kita. Karena di belahan negara yang bebas ada yang perang. Iya. Sampai sekarang. Oke, silakan selanjutnya yang terakhir. Oke, ketuanya Rabi, silakan dibacakan. Bukan dialog dari novel tersebut. Ya, adikku, kemanusiaan itu kadang-kadang menghubungkan seorang dari kutub utara dan seorang dari kutub selatan. Dan dalam hal ini kemanusiaan itu telah menghubungkan seorang dari kerajaan langit dengan kita. Nah, dari dialog tersebut, Pram memandang bahwa di saat masa kesulitan seperti saat di masa penjajahan, kemanusiaan dapat menyatukan dan menghubungkan semua orang dari segala daerah untuk saling membantu sama-sama satu sama lain. Dan tentu hal ini masih sangat relevan seperti yang kita lihat dalam peristiwa gempa di Cianjur, di mana banyak orang dari segala daerah datang membantu para korban gempa. Terima kasih Rafi. Sebentar tanggapannya deh, tanggapannya dari kelompok yang putih, segi kontennya tentang kutipan novel apa dari segi penulisan. Barangkali yang mau dikritik. Iya, itu dan teman-teman menggunakan ejaan yang sama dengan yang ada di buku ini. Ya, menurut saya udah bagus sih Pak, kayak desainnya juga udah bagus. Terus yang paling bagus menurut saya ketika terakhir soalnya direlevansikan dengan gempa di Cianjur yang masih hangat gitu topiknya. Jadi ya itu bagus sih, kayak melilitkan dua hal itu. Relevansi masih, dan contoh konkretnya langsung muncul di sana. Iya Pak. Keras deh. Ya, terus kalau untuk ejaannya nggak apa-apa sih menurut saya, kan itu emang kutipan asli dari bukunya kan Pak, jadi nggak diadaptasi pun nggak masalah gitu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ada klipnya jadi. Ada coba. Tadi
Syah. Saya menconsultasikan pandangan tulis terkait kehidupan dalam buku bukan masa malam karya media satu. Kutipan yang pertama, dari kala itu terasa oleh hatiku betapa gampangnya manusia dengan manusia ini didekatkan oleh kemanusiaan. Kutipan itu menjelaskan bahwa manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan empati. Kutipan yang pertama, dari kala itu terasa oleh hatiku betapa gampangnya manusia dengan manusia ini didekatkan oleh kemanusiaan. Kutipan itu menjelaskan bahwa manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan membutuhkan satu sama lain. Dan kutipan ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial seperti saling menolong dan rasa kepedulian antar sesama manusia. Dan ini digambarkan ketika istri dari cowok aku tuh merawati ayahnya di rumah sakit. Pandangan itu masih relevan. Contohnya itu karena misalnya ada kematian seseorang, kematian itu akan selalu ada. Kayak gak pernah yang orang kan selalu mati pada akhirnya. Dan apa kehilangan dari kematian itu nggak akan pernah hilang. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain baik secara emosional maupun mental. Bisa ditanggapi sih sama kelompok sini. Mades, bisa ditanggapi Mades. Kutipan yang pertama ini. Menurut saya kutipan ini sangat benar ya. Wah, benar nggak termasuk pandangan penulis terhadap kehidupan? Benar Pak, karena Pram di sini memandang bahwa manusia itu punya rasa kemanusiaan dan rasa kemanusiaan ini akan mengikat antar manusia itu sendiri. Dan kamu setuju dengan penjelasan yang disampaikan oleh kelompok Nyahana? Setuju Pak. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Sini kami akan Oke, mungkin langsung ke kutipan ketiga ya. Nah di sini. Nggak kutipan ketiganya dan semua ini, Mas, semua ini mengingatkan aku pada seorang budiman Tionghoa di waktu ayah masih di daerah Gegai dan juga di masa pendudukannya. Orang Tionghoa itu banyak membantu kami dan aku tak mengerti mengapa dia sudah menolong keluarga kami dari bahaya kelaparan. Iya, itu kemanusiaan itu kadang menghubungkan seorang dari kutub utara dan seorang dari kutub selatan. Dan dalam hal ini kemanusiaan itu telah menghubungkan seseorang dari kerajaan langit dengan kita. Sini melalui kutipan ini Pak memandang bahwa kemanusiaan itu ada di seluruh berikan dimiliki oleh setiap orang. Seperti saat masa gerilya dialami Papua, di mana seorang Tionghoa mau menolong mereka dengan ikhlas saat mereka sedang mengalami kelaparan. Kelaparan itu adalah sikap peduli antara kemanusiaan, adalah sikap peduli antara satu manusia dengan manusia lain untuk menjalin hubungan dan memperlakukan satu sama lain sesuai hakikat manusia yang manusiawi, seperti ungkapan memanusiakan manusia. Tanggal kutipan tersebut, kemanusiaan itu merupakan jembatan antara penduduk langit dengan yang dari kutub selatan ke kutub utara. Hal ini bermakna sikap kepedulian yang ada di setiap orang di dunia mampu membuat mereka saling berhubungan tanpa memandang latar belakang kehidupan, seperti status sosial, ekonomi, dan hal lain yang komparatif. Dan dengan hal tersebut, setiap orang dapat diperlakukan secara sama. Di masa sekarang dapat dijumpai masyarakat dengan rasa ekonomi baik miskin maupun kaya. Cukup banyak momen di mana orang yang dinilai hidup susah di tepi jalan yang seperti orang yang hidupnya di tepi jalan, tapi mampu memberi pertolongan pada pengendara jalan, seperti memberikan uang walaupun dalam jumlah sedikit, tapi dibilang sangat membantu. Lalu juga orang-orang dengan limpahan kaya seperti artis maupun tokoh-tokoh publik mau berdonasi untuk memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan beberapa kalangan seperti yang dan sakit. Itu relevansinya berarti ini, Prof? Ada. Bisa dokumentari. Berarti setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Hemi? Iya, setuju. Karena Prof bilang walaupun orang-orang itu beda-beda, tapi itu terhubung sama kemanusiaan gitu. Ya, hampir mirip seperti yang mungkin kutipan yang sebelumnya ya. Benar, ketika sudah bicara kemanusiaan itu orang tidak mengenal batas warna kulit, agama dan sebagainya. Terutama di Indonesia. Dan masih relevan untuk saat ini? Iya. Masih relevan.
Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok yang mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bunga Pemkot akan membacakan hasil diskusi kami tentang pandangan pengalaman terhadap kehidupan dalam novel Bukan Pasar Malam karya Pramudia. Ini pandangan penulis tentang kemanusiaan. Kutipan novelnya, sore itu aku menengok ke rumah sakit dengan istriku dan kedua adikku. Istriku menyuapkan sum-sum ke mulut ayah, dan ketika itu terasa oleh istriku bahwa gampangnya manusia dengan manusia ini dikatakan oleh kemanusiaan. Menurut kami, penulis itu memandang bahwa kemanusiaan itu muncul ketika manusia melihat manusia lain dalam kesulitan. Nah, dalam sini kan ayahnya sakit, jadi keluarganya pada datang buat ngurusin ayahnya. Nah, ini tuh masih relevan sampai sekarang, karena kayak contohnya kalau pas lagi ada bencana alam atau perang atau kayak kemarin Cianjur misalnya, manusia itu bakal tergerak buat menolong walaupun nggak kenal korbannya secara personal, karena itu dasarnya rasa empati sama manusia. Ini lambung Pancasila. Manusia yang adil dan beradab. Dengan yang kedua, pandangan penulis tentang perang. Dia juga berlanjut sama tim yang lain. Kutipannya, ia perang memang membutuhkan untuk manusia adikku, kataku menasihati. Perang ini menyuruh manusia mendekati dirinya sendiri. Karena adikku dalam diri sendiri itu terletak segala-galanya yang ada di dunia, yang dirasakan juga oleh tiap orang. Menurut penulis, perang seperti kutukan karena menghadirkan kesengsaraan bagi banyak pihak. Juga seperti kutukan karena perang tidak akan benar-benar berakhir. Setelah puluhan tahun, kerugian materi, luka fisik dan mental tidak akan mudah. Yang menyebabkan perang adalah ego dalam diri manusia sendiri. Kutukan ini masih relevan mengingat masih ada perang modern seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Nggak setuju. Nggak setuju. Wah. Kenapa harus setuju? Karena Yang tidak setuju pandangannya atau relevansinya? pandangannya. Pandangannya. Ingat ya relevansinya. Semuanya relevannya. Relevansi ya relevansi. Bagaimana? Masih banyak manusia yang nggak bergerak, jadi saya rasa bahkan dibandingkan dulu yang sekarang malah lebih dikit. Jadi saya rasa relevansinya ini semakin lama makin menurun dan akan menghilang. Barang itu dulu pernah luar biasa, pernah kuat. Dulu Sekarang tuh sudah langsung semuanya sama. Sekarang mungkin tidak seperti dulu, ada perbedaan, ada penurunan barangkali. Tapi tetap saja yang namanya kemanusiaan ada di dalam manusia. Mungkin tidak punah gitu kemanusiaan tetap ada, meskipun tidak banyak. Tapi menurun tadi. Bentar lagi punah ya. Bentar lagi, jangan dong. jangan punah, tidak boleh. Kita doakan tetap ada. Oke, terima kasih juga. Tepuk tangan untuk keluarga sama dan kawan-kawan.
Saya belum menanggapi hasil dari beberapa kalian nih, luar biasa, tidak mudah untuk menafsirkan pandangan penulis. Lalu kelompok yang maju pun juga luar biasa, dengan desainnya, dengan kontennya, dengan kemampuan untuk menafsirkan dan mengevaluasi, itu luar biasa, sangat bagus. Kalaupun ada kesalahan kecil nih bentuk penulisannya saja, ejaannya barangkali ada yang terlewat karena mungkin terlalu buru dan belum sempat dikoreksi. Nah, itu pendapat saya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya bagus dengan ada yang sama, ada yang berbeda, lalu juga ada yang menjelaskan dengan sangat detail sekali. Tadi kelompoknya Mades detail sekali dengan menggunakan slide tentang kemanusiaan juga dan bersalah. Oke, selanjutnya teman-teman, dalam sintak berikutnya itu ada yang namanya evaluasi dan refleksi untuk kembali memilih satu kutipan untuk dijelaskan. Oke, kalian diminta untuk memilih satu dari 2 kutipan novel. Saya ambil beberapa dialog. Kalian bisa memilih di antara teks A atau teks B. Satu saja yang dijelaskan. Kalian pilih teks A di sini. Ketik saja teks A. Ya. Jangan dulu, Bang. Bagi teman-teman yang memilih untuk diketik bisa dikumpulkan di jasa LMS. Terima kasih. Kita lebih lama ya. Oke, baik teman-teman, kita coba lakukan refleksi kegiatan pembelajarannya untuk pembelajaran project based learning dengan topik kajian menafsirkan pandangan penulis terhadap kehidupan melalui novel tulisnya. Kita ambil adalah novel Pasar Malam di Pramudia Anak. Tentu dalam membuat proyek ada kelebihan, ada kelemahan. Apa sih yang sulit? Tanggapan dulu, apa yang membuat kegiatan pembelajaran ini menarik menurut kita? Apakah menarik nggak sih untuk model pembelajaran berbasis proyek ini? Menarik sih. Menarik. Alasannya apa menarik? Tidak hanya untuk menemukan saja ya, tapi juga disuruh untuk mengarahkan, menafsirkan dan menilai, iya, mengevaluasi atau dari kegiatan relevansinya. Iya. Nah, bagaimana dengan proyeknya, mendesain proyeknya? Itu juga menarik. Menarik. Itu kita jadi sesuatu yang menarik. Jadi tidak hanya diketik atau tulis tangan saja ya, tapi juga ada desain terlibat di sana, seperti itu bisa menjadi konten. Nah, kalau dari segi kesulitannya, saya coba tanyakan ke Azra. Azra, kesulitan yang menjadi hal yang menyulitkan teman-teman untuk mengerjakan proyek ini apa sih? Sebenarnya bukan ke metodenya, tapi lebih ke emang materinya susah kan. Tapi lebih dibilang kalau mengajarkan tuh termasuk paling susah kan dibanding cuma yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kesulitannya itu di level KD-nya. KD-nya yang menafsirkan itu kesulitan. Kalau untuk mendesain segala macamnya ada kesulitan tidak? Enggak, justru itu bikin proses pembelajaran yang lebih fun karena kan beda dari biasanya ya. Terus kita juga bisa terserah gitu mau bikin apa, jadi lebih menarik. Satu lagi pertanyaan saya Melisa, dari segi novelnya, kutipan novelnya satu bab itu, ada respon tidak terhadap bagaimana Prab itu menggambarkan kehidupan? Kalau yang kamu baca kan ada banyak pandangannya seperti itu. Bisa berikan komentar tidak terkait kutipan novel ini? Apakah termasuk kutipan novel yang bagus atau barangkali perlu dikritisi ulang? Menurut saya pandangan Pram itu apa ya, emang di saat itu sangat relevan menurut saya.
Ada apa? peristiwa di saat itu juga kan kayak masih perang gitu kan. Terus Dan dari segi konten, apakah ini merupakan sebuah kutipan novel yang menarik untuk kita ulas, kita bedah? menarik soalnya kutipannya itu kayak dengan menafsirkan. Jadi kalau misalnya kita ulas di sana itu semua orang punya pandangan yang berbeda terhadap kutipan tersebut. Jadi ya menarik sih. Dan perbedaan itu tadi muncul juga antara Iya, Lutfi tadi ya. benar. Tadi memang ada manusia tuh sekarang udah ada degradasi menurun. Oke, itu untuk refleksinya. Nah, terakhir deh, Lutfi, dengan penutup. Kutipan novel ini apakah termasuk sulit untuk siswa SMA? Nampak. Tapi memang cocoknya untuk kelas 12 Lutfi ya? Ya. Karena butuh tadi kedewasaan berpikir. Memang mudah barangkali, ada beberapa kutipan yang mudah tapi juga perlu penafsiran yang lebih. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kegiatan evaluasinya sudah, tugas proyeknya tadi sudah, kerja penilaian Smart TV juga sudah kalian lakukan. Ini Pak Uro ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada 13 orang, kurang lebih ya. Ada 13 orang yang hadir yang luar biasa yang mau belajar, mau mengkritisi, menilai, menafsirkan sebuah kutipan novel yang sebenarnya tidak mudah dari segi bahasa. Dari segi konten barangkali mudah, tapi dari segi bahasa itu tidak mudah. Itu harus diakui. Ada kelebihan, ada kelemahan, baik dari saya sebagai guru maupun dari segi kontennya. Pak Uro minta maaf juga atas segala kesalahan. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, ada perilaku yang kurang berkenan dari teman-teman juga. Nah, kalau tadi di awal itu dibuka oleh saya yang berdoa, di bagian akhir ini saya bisa minta perwakilan dari kalian untuk membacakan doa. Silakan, ketua kelasnya siapa di sini? Minta juga ketua kelasnya. Oke. Sepanjang zaman nih minta ini. Ini penutupan ya? Iya. Baiklah teman-teman, mengakhiri pembacaan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan Tuhan. Berdoa. Amin. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, kalian atau kita akan mengulas tentang novel lagi tapi menganalisis kebahasaan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.